Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Histologi Hewan kelas D1, yang akan memaparkan tentang sistem imun histologi jaringan limfoid sekunder. Bisa di next. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Elsa Sabila, yang kedua ada Dwi Rodotul, yang ketiga ada Irbah Zakiatus, dan yang keempat ada Faiz Jamaluddin, yang kelima ada Vira Ophelia. Limfoid jaringan sekunder sendiri atau disingkat OLS merupakan organ limfoid periferal yang tempat terjadinya penangkapan antigen oleh sel-sel imunokompeten. Pada organ limfoid periferal ini, imunitas adaptif dimulai. Kemudian organ limfoid sekunder itu termasuk kelenjar getah bening atau nodus limfa. Kemudian ada limfa itu sendiri, Pacemaker dan jaringan mukosa, serta jaringan limfoid terkait hidung atau kelenjar gondok dan amandel. Semua OLS berfungsi untuk menghasilkan respons dan toleransi kekebalan. Hal itu menurut Rudel dan Akiraf tahun 2009. Selanjutnya, yang pertama adalah distribusi jaringan atau organ dari sistem limfotik sekunder. Kemudian, yang pertama adalah gambar dari distribusi pembuluh limfa dan kelenjar limfa. Kemudian yang kedua adalah struktur dari kelenjar limfa. Di sini struktur dari kelenjar limfa itu sendiri pada bagian luarnya kapsul terdapat makrofag yang berfungsi untuk menelan dan menghancurkan bakteri serta merespon benda asing. Kemudian, pada bagian dalamnya terdapat sel T yang berasal dari darah. Fungsi sel T ini sebagai penyokong dan jalur bagi pembuluh darah menuju bagian dalam kelenjar. Kemudian, selain itu juga terdapat sel B yang menyusun diri membentuk nodul yang di tengahnya terdapat germinal, di mana sebagai tempat sel B membelah diri secara aktif. Limfa termasuk kelenjar secara aktif. Limfa masuk ke dalam kelenjar limfa melalui pembuluh limfa eferen, kemudian mengalir melalui sinus yang berkelok-kelok, kemudian masuk ke dalam hilus, dan terakhir keluar dari kelenjar melalui pembuluh limfa eferen. Kelenjar limfa sendiri adalah merupakan bagian dari sistem limfatik yang berperan penting sebagai pertahanan tubuh. Terdiri dari jaringan pembuluh limfa yang membawa cairan getah bening atau limfa secara langsung ke jantung. Kelenjar limfa ini didistribusikan menyebar ke seluruh tubuh, di antaranya seperti leher, selangkangan, ketiak, rongga perut, dan dada. Kelenjar limfa sendiri berperan untuk melindungi tubuh dengan mengeluarkan limfa. Kemudian yang kedua adalah limfa. Limfa sendiri merupakan cairan putih yang mengandung sel-sel darah putih. Limfa atau disebut sebagai spleen terletak di bagian kiri rongga abdomen di bawah diafragma dan melingkar pada arterolateral lambung. Limfa berperan menyaring dan membersihkan darah dari bakteri, virus, dan sel asing lainnya. Sebagai organ limfoid, limfa menjadi tempat untuk proliferasi limfosit. Namun, fungsi utamanya adalah menghancur sel darah merah yang sudah usang dan mengembalikan sebagian produk pemecahannya ke hepar, seperti zat besi yang digunakan untuk membuat hemoglobin dan sisanya dikeluarkan dalam empedu. Baik, selanjutnya adalah jaringan limfoid lain. Jaringan limfoid lain ini tersebar dalam jaringan submukosa saluran nafas, saluran cerna, dan juga saluran urogenital. Di antaranya ada MALT atau Mucosa Associated Lymphoid Tissue, di mana jaringan ini merupakan jaringan agregat sel limfoid dan jaringan yang didistribusikan di lapisan submukosa saluran pencernaan, genital, pernapasan, dan saluran kemih, serta di mata, kulit, tiroid, payudara, amandel, dan kelenjar ludah. Semua MALT ini secara morfologis serupa, meskipun ada perbedaan lokasi dan spesies dalam persentase sel T dan B. Adapun 3 wilayah utama dari MALT itu ada GALT atau Gut Associated Lymphoid Tissue, lalu ada BALT, Bronchus Associated Lymphoid Tissue, dan juga yang terakhir ada NALT atau Nasal Associated Lymphoid Tissue. Next. Yang pertama ada GALT, ini merupakan komponen jaringan limfoid yang terdiri dari Peyer's patch, limfoid interdigitasi, sel plasma, dan limfoid yang ada di lamina propria, serta kelenjar getah bening mesenterika. Jaringan ini merupakan limfoid yang terkait dengan usus,
primordial digestive tube, termasuk tonsils dan juga usus buntu. Jaringan ini memiliki fungsi sebagai tempat induksi respon IgA. Dan berikut ada contoh letak dan juga susunan dari GALT tersebut. Next. Yang kedua ada BALT atau Bronchus Associated Lymphoid Tissue yang merupakan bagian dari mouth yang didistribusikan secara acak di sepanjang saluran bronkial, tetapi secara konsisten berada di sekitar percabangan bronkus atas, langsung di bawah epitelnya dan juga di antara bronchiolus. Umumnya terletak di antara arteri dan bronkus. Selain itu ditemukan juga di daerah perivaskular, peribronkial dan interstitial di saluran udara bawah paru-paru. Dan berikut ada ilustrasi untuk letak dari BALT di submukosa di dalam dinding bronkial yang ditunjuk oleh anak panah. Next. Ini juga ada contoh dari susunan jaringan BALT yang diberi bintang. Next. Yang terakhir ada NALT atau Nasal Associated Lymphoid Tissue yang didistribusikan di daerah rongga hidung yang merupakan jaringan kekebalan pertama yang terpapar antigen dan patogen inhalan. Dalam imunologi, NALT ini diambil sebagai struktur konstitutif dari sistem kekebalan hidung dan sebagai jaringan target dalam strategi pertahanan lokal dan tempat induksi untuk vaksinasi. Dan berikut ada gambaran untuk letaknya di bagian rongga hidung. Lalu ada juga susunannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu komponen penyusun nodus limfatikus, LAN, dan Peyer's patch. Yang pertama yaitu nodus limfatikus. Nodus limfatikus adalah salah satu komponen sistem limfatik yang berbentuk seperti kacang kecil dan tersebar secara luas di seluruh tubuh. Nodus limfatikus dikelilingi oleh kapsul fibrosa yang terdiri dari jaringan ikat tak beraturan yang mempercabangkan trabekula ke dalam nodus dan membaginya menjadi ruang yang tidak sempurna yang meliputi korteks pada sisi tepi nodus, medula di daerah tengah yang terpulas pucat, dan daerah antara korteks dan medula yang disebut parakorteks. Fungsi utama nodus limfatikus adalah membantu sistem imun untuk melawan infeksi. Lalu yang kedua, sebelumnya ini ada foto histologi dari nodus limfatikus. Lalu ada yang kedua yaitu LAN atau spleen. LAN atau limpa merupakan organ limfoid terbesar yang terletak pada bagian kiri atas rongga abdomen. LAN diliputi oleh kapsula yang terdiri dari pulpa putih atau pulpa alba yang berhubungan dengan arteri dan pulpa merah atau pulpa rubra yang berhubungan dengan vena. LIAN berfungsi untuk menyaring darah, membentuk antibodi, menghancurkan eritrosit tua, membentuk limfosit dan monosit, menampung kelebihan darah, serta membentuk pigmen bilirubin yang berasal dari eritrosit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga ada Peyer's patch. Peyer's patch adalah pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Peyer's patch ditandai oleh epitel terkait folikel atau FAE yang menutupi semua folikel limfoid. Letaknya di antara lapisan mukosa dan submukosa. FAE dibandingkan dengan epitel filus usus kecil memiliki lebih sedikit sel goblet dan lapisan lendir lebih tipis, serta ditandai dengan adanya sel M khusus atau sel mikrofold yang menyediakan serapan dan transportasi antigen dari lumen. Basal lamina epitel folikel lebih berpori dibandingkan dengan filus usus. Peyer's patch memiliki sel B dan T yang serupa dengan yang ditemukan pada kelenjar getah bening. Nah, berikut ada di sampingnya ada gambar dari Peyer's patch. Next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun ringkasan sistem imun kali ini. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa dan terima kasih.
Alhamdulillah udah selesai ya. Tapi tadi yang terakhir itu suaranya kedengaran nggak yang Firda?